dirinya. Silakan maju dulu Ibu Sartika Sari Dewi. Perkenalkan dulu nama, alamat, makanan kesukaan, minuman kesukaan, foto dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, bisa dipanggil dengan Sartika. Saya tinggal di Kriya Pratama. Jabatan sebagai Karangniaga. Terima kasih untuk Sartika Sari Dewi. Sebelum satu lagi siapa? Si Lollipop belum? Oh iya. Pak Fauzi. Jabatan asisten supir ya. Nama, alamat, hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, status, ya kan? Ide yang diinginkan seperti apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fauzi, tinggal di Tanjung Moncang. Jabatan sopir. Anak saya 2. Udah punya anak ya, yang cewek-cewek. Oh, bayangan dosa aku. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Fauzi? Jangan dibalik layar penasaran. Bagus sekarang ini kan Pak. Ada silakan. Tinggal ini kan berarti ya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin sampai saat ini itu yang bergabung dan juga bergabung. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Pak Rudi. Please welcome Rudi Alfriedi. Gitu. Oke. Coba berhitung dulu dari sini. 1, 2, 3, 4. Mana enggak? 20, 21, 2, 3, 4, 25. Oke, berarti ada 26 orang kita yang di sini mencari rezeki. Ya kan? Kasih saya waktu 1 menit ya, lagi mikir pantun. 20. Aduh. Iya, harusnya disiapin kan. Atau Ibu Ana kita suruh pantun ini. Boleh ya? Boleh lah ya sekali-sekali. Oke. Bersedia Bu Ana? Boleh. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya tidak ada persiapan pantun, saya serahkan kepada SO saya untuk menyumbangkan 1 pantun. Abang Putrajaya Divisi Pusat.
buah kenari, buah coklat. Cakep. Mari kemari dengarkan Pak Rudi berbicara. Oke. Ya, seperti biasa, semua boleh menghadap monitor, nggak apa-apa rapat-rapat, supaya bisa menyimak. Oke. Jadi materinya ini jadikan karyawan sebagai mitra bisnis. Oke, start. Speakernya mana? Nyambung? Enggak nyambung. Matiin dulu. Volume. Rezeki itu suka dengan orang yang hatinya bahagia dan lihat orang yang selalu ceria, tapi rezekinya lancar. Dan kebetulan sains membuktikan hati yang bahagia memancarkan frekuensi positif, membuat kita lebih kreatif, mudah dapat peluang, dan disukai banyak orang. Sedangkan stres justru memblokir aliran rezeki. Karena saat kita fokus pada kekurangan, alam bawah sadar malah menarik lebih banyak kekurangan itu. Latih hati untuk bersyukur, lepaskan beban, dan percaya rezeki akan datang kepada yang siap menerimanya dengan bahagia. Mau cara lebih mudah menarik rezeki? Klik link di profil, biarkan pikiran bawah sadar di-install ulang untuk menarik kelimpahan tanpa stres. Oke, seperti biasa, apa isi pesan dari video tersebut? Ayo, tarik tujuh tangan, ada dulu. Oke. Dalam melakukan pekerjaan kita tetap harus enjoy. Wis, luar biasa. Oke, seperti biasa, yang nunjuk tangan menunjuk satu orang. Kita butuh 4 orang jawab. Menurut pendapat. Sundari. Oke, silahkan Ibu Sundari. Kasih mic. Apa isi pesan dari video tersebut? Ah? Enggak, ini yang apa? Oke, tepuk tangan. Ya, tunjuk Sundari satu orang. Siapa? Bintang. Silahkan Bintang. Apa isi pesan dari video tersebut? Dari video tersebut, kita harus ikhlas melakukan banyak kegiatan dan kita harus selalu bersyukur agar suatu kebahagiaan ada dalam diri kita. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Baik, sekali ini saya tanya Bapak Fadli, profesor baru, apa kira-kira menurut Bapak isi pesan dari video tersebut? Oke, kita ulangi sekali lagi permintaan Pak Fadli. Siap. Berarti tadi ketawa ya, nengok yang di ujung itu ya. Dan menarik lebih banyak kekurangan. Rezeki itu suka dengan orang yang hatinya bahagia, karena lihat orang yang selalu ceria, tapi rezekinya lancar. Bukan kebetulan, sains membuktikan hati yang bahagia memancarkan frekuensi positif, membuat kita lebih kreatif, mudah dapat peluang, dan disukai banyak orang. Sedangkan stres justru memblokir aliran rezeki.
Karena saat kita fokus pada kekurangan, alam bawah sadar malah menarik lebih banyak kekurangan itu. Latih hati untuk bersyukur, lepaskan beban dan percaya. Rezeki akan datang kepada yang siap menerimanya dengan bahagia. Mau cara lebih mudah menarik rezeki? Klik link di profil. Biarkan pikiran bawah sadarmu diinstall. Ini abaikan. Menarik kelimpahan tanpa stres. Oke, apa menurut Pak Fadli isi pesan itu? Dalam pekerjaan kita harus saling mengenal masing-masing, terus supaya kita bisa selalu kompak. Oke, tepuk tangan. Oh iya, Ananda Putra Rusdiansa, boleh kasih berikan mic. Apa kira-kira Bapak Putra isi pesan dari video tersebut? Yang saya baca, saya mengambil intinya yaitu rezeki akan dapat diterima oleh orang yang siap menerimanya dengan rasa bahagia dan bersyukur. Luar biasa. Oke. Sebenarnya semua pendapat itu benar. Pendapat dari Bapak Fadli, dari Bapak Wanto. Jadi kalau menurut hemat saya, bahagia itu membuka pintu rezeki. Artinya, kebahagiaan itu rezeki. Kan gitu. Rezeki bukan hanya berbentuk kesehatan, finansial. Karena yang kita sering salah artikan, oh rezeki dapat duit, dapat kerjaan. Kan itu. Itu intinya. Contoh, kadang Anda anak-anak muda lah ya, saya bilang mungkin usia saya lebih dari kalian, selalu terfokus kepada masalah-masalah kecil yang menghambat kebahagiaan kalian sendiri. Padahal itu rugi diri sendiri. Ketika kita kurang bahagia dengan hal-hal yang tidak penting, yang terhambat apa? Pikiran, pola pikir, semua terhambat. Akhirnya rezeki pun terhambat karena kinerja berkurang. Itu kalau dari pandangan saya. Beri tepuk tangan untuk saya. Oke, sedikit. Mungkin ada yang nggak menyaksikan di grup. Semalam tingkat stres saya tinggi karena pekerjaan numpuk. Simpel, saya ambil motor, mutar, saya nyanyi-nyanyi, saya posting di story, orang ketawa, saya saksikan sendiri, saya juga ketawa. Mau tahu lagu saya apa itu? Hah? Apa lagunya? Coba Pak Putra, apa lagu ya kemarin? Lupa. The Klakson. Jadi lagu saya itu hati senang walaupun nggak punya uang. Padahal saya punya uang. Cuma itu yang terlintas. Jadi poinnya ketika kita stres, cari kegiatan apa yang membuat itu bisa terlupakan. Itu salah satu kunci bahagia. Kan ada bahasanya bahagia itu sederhana. Sekarang hidup ini mencari kaya atau mencari bahagia? Bahagia, simple.
Nah, ambil rokok ya. Oh, kita tunggu ya. Lagi ngambil rokok calon pemimpin yang lagi CDD. Itu fotonya. Kebetulan beliau lagi libur, baru tamatan Pondok Gontor, 7 tahun mengabdi di Gontor, dan akan rencana melanjutkan ke UGM mengambil manajemen bisnis. Oke, lanjut. Gak ada sejarahnya orang yang jadi kaya cuma dengan ngumpulin gaji bulanan. Kuatkan sedikit. Oke, kita ulangi ya. Gak ada sejarahnya orang yang jadi kaya cuma dengan ngumpulin gaji bulanan. Lu harus tahu ini, 75% orang terkaya di dunia adalah pengusaha, 15% trader dan investor, 7% atlet, 3% musisi. Oke, seperti biasa. Jadi saya pengusaha, belum pernah pengusaha ini sebenarnya rahasia pengusaha. Apa kira-kira menurut rekan-rekan isi video tersebut? Oke. Kalau mau kaya apa sukses di dalam hidup? Pas tepuk tangan untuk Pak Giri, sangat tepat. Seperti pembelajaran kita sebelumnya, modal tidak ada, modal standar, relasi standar, kemampuan standar, pendidikan standar, tak ada pilihan lain. Apa pilihan untuk sukses saudara muda? Cuma berusaha, atau bahasa kalian itu berdagang dulu, jangan berusahanya dulu, cuma itu. Tak ada pilihan kalian lain. Kan dibilang berapapun tingkat tingginya kalian di Abang Putrajaya, pas untuk makan. Pak, karyawan. Oke, kita masuk ke materi inti. Program Abang Putrajaya Jangka Pendek Mei 2025 sampai Oktober 2025. Budaya 3S kita sudah tetapkan dan sudah ada apanya lah ya, sanksinya. Belum ada yang kena sanksi ya. HO tak ada. HO tak ada yang berani melaporkan HO yang tak senyum kepada pelanggan. Biar disuruh keliling, tak ada ya. SO tak ada. Oke, budaya 3S menciptakan lingkungan kerja yang positif, pengembangan fundamental SDM. Saya tambah satu lagi, yuk jadi mitra Abang Putrajaya. Paham artinya mitra? Paham ya? Oke. Yuk, presentasi ke saya yang seperti syarat yang sudah saya sampaikan. Peluang di Batam sangat besar kalau kita punya kemampuan, kemauan, disiplin. Kenapa? Karena kita harus jadi orang yang berbeda, lebih dari yang lain. Jangan yang pernah saya sampaikan, jangan standar. Ya kalau standar ya siap juga yang dapatkan standar. Kenapa kita harus lebih dari yang lain? Karena syarat-syarat kita tidak mendukung. Pendidikan standar, modal standar, relasi standar. Jadi apa? Itu poin kedua. Poin ketiga. Kenapa ada pengembangan fundamental SDM? Abang Putra mau dari kelas senior dan junior
Syaratnya kan sudah, saya ulangin bagian baru. Semua di Abang Putra tidak ada terkecuali mau junior kelas, senior kelas, cuma perannya masing-masing. Semua berkesempatan. Skill sudah pasti. Tapi skill ini nomor kesekian. Pertama, attitude. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga baru skill. Karena orang memiliki skill, tidak memiliki attitude, agak sulit mendapat relasi. Orang yang punya skill tinggi, tidak disiplin, akan sulit sukses. Tapi orang yang punya attitude, memiliki disiplin, skill belum ada, skill bisa dikembangkan. Kenapa dimanapun kalian bertanya perusahaan besar, ini yang nomor diutamakan. Skill di luar sana banyak orang punya skill, sangat banyak. Tapi yang memiliki attitude dan disiplin yang tinggi, apalagi loyalitas tinggi, itu sangat-sangat sedikit. Jadi karena saya suka membaca histori orang-orang sukses, ya kita bilang kan pendiri Alfamart, Budi Sadino, itu yang mereka miliki. Kenapa? Kalian dengar, oh Pak, tamatan SD kok bisa dia ini? Contoh, Susi Pujianti nggak tamat kuliah bisa jadi menteri. Kenapa? Dia nggak punya pendidikan, tapi ada nilai berbeda dari dia. Jadi intinya di Abang Putra kalian berkesempatan. Jadi yuk itu, Pak, saya mau berbisnis, apa kemampuan ini? Saya tidak punya modal. Iya. Berapa persen sama? Ini produknya. Kalau bermitra dengan saya, karena saya ada di situ andil dalam keuntungan, pasti saya juga memberikan ide-ide dan pengalaman yang saya punya. Terkadang ada pengalaman itu suatu program atau perencanaan emang menyebutkannya gampang, tapi kendala-kendala yang akan dihadapi di lapangan itulah dilatih problem solving. Jadi bagi situ, yuk menjadi mitra Abang Putra Jaya, karena ke depan Abang Putra tidak terfokus kepada pengembangan usahanya, tapi lebih fokus kepada pengembangan SDM-nya. Contoh, Pak, ini aku buka di sini, main ke sana, yuk persen berapa, sekian. Ya udah, kalian nggak bukanya di situ. Cuman pendapatan itulah yang kalian cari. Yang saya pastikan, kalau memiliki skill, kemauan, kerja keras yang pasti melebihi dari gaji kalian. Itu bisa saya pastikan. Sepakat? Berminat? Siapa yang berminat? Oke. Jadi kembangkan dulu fundamentalnya, skillnya di sini. Mengembangkan skill itu rajin bertanya, kalau mau cepat loyalitas tinggi. Mungkin yang lama-lama, ini kan banyak yang baru. Ilmu yang paling penting kalian dapat di Abang Putra Jaya ini sebagai staf pramuniaga ada dua. Pertama, customer service atau pelayanan pelanggan, karena orang berbisnis itu dua, dia tak berbisnis itu tidak ada yang dia langsung orang yang melayaninya, dia sendiri. Jadi kuasain ini maksimal. Yang kedua,
kerja cerdas. Kalau bahasa saya itu kerjanya cepat, tepat, akurat. Nah, jadi dua ini kalian dapat, percaya kalian yang muda-muda pasti bisa. Dalami, karena tak ada pilihan lain, bos. Bisa rupanya. Siapa namanya? Siapa? Aldi. Aldi tamatan apa, maaf? SMA. Oke. Kira-kira ke depan bisa jadi pengacara? Nggak bisa kalau nggak sekolah ya. Tapi kalau di dunia bisnis nggak sekolah bisa jadi kaya. Itu. Tepuk tangan untuk saya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Abang Putra lebih terfokus kepada SDM-nya karena peluang besar. Yuk berbagi keuntungan kita, tapi yang seperti saya bilang ada syaratnya. Selain daripada syarat skill dan disiplin, yang pasti di pandangan saya kalian layak dipercaya. Itu sudah pasti. Karena tidak ada orang yang besar kalau tidak dipercaya. Sedangkan anggota dewan saja, walaupun pakai duit, tetap dia harus dipercaya. Oke, baiklah. Untuk saya rasa saya sudah sampai di sini seperti biasa. Sebenarnya ada saya mau sampaikan. Jadi mungkin kurang rapi, saya sudah konsep entah di mana saya save. Jadi karena pekerjaan kita banyak dan kinerja jangka pendek, ya kan? Itu nanti kita berbagi. Ibu SO nanti fokus ke gudang luar, Bapak Padel dengan Pak Jupri fokus inventory, stock of name. Saya dengan Bapak Pandi sekalian training nanti fokus perbaikin display sama gudang. Terus nanti penjualan, sales nanti untuk sementara supaya cepat kita, mungkin sales lebih banyak nanti libur di toko. Makanya saya sudarakan Ibu SO, berikan jadwal kalian yang pasti kita akan membuat kinerjanya cepat, tepat, akurat. Jadi kalau ini sudah berhasil dalam display, sales sudah selesailah, tak ada lagi urusan operasional. Setuju? Jadi lagi saya susun itu, cuman entah di mana. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama khususnya saya sendiri. Sebelum kita mulai aktivitas, ya saya serahkan ananda saya untuk memimpin doa. Ya. Oh gitu apa? jalal wajhikal karimi wa azimi sultanik asa an nakuna minan najihin salihin sabirin mumtazin wala taj'alna minal mutakabbirin wal mardudin. Naqra sabar mathani al-Fatihah. Oke, doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.